Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jenal Arifin, S.Com.I. Saya adalah guru di SMA Terpadu Cikanyere, Kabupaten Ciamis, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Seni Broadcasting dan Film di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Ranca, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dengan materi prosedur pengoperasian peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Masih ingat yel-yelnya ya? Masih ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya adalah pagi, pagi, pagi. Ulangi ya. Semangat pagi, 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 pagi. Ya, terima kasih. Sebelum dilanjutkan ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh salah seorang di antara kalian atau oleh siapa saja boleh, silahkan. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan cek kehadirannya. Aan Kamalia hadir. Aidah Nur Alfifah hadir. Aji Cahyono hadir. Dede Hidayat hadir ya Anda. Vanessa Aulia iya hadir. Komalasari hadir. Lauren Nugraha ada. Meisa iya. Muhammad Alif Pratama Sabirin hadir. Iya. Muhammad Ayi Katumbiri hadir. Muhammad Nazanur Ilham Saputra ada ya. Reza Rapsanzani hadir. Randy Sukmawijaya hadir. Reza Saiful Fatah ada. Rizkia Yoga Pratama hadir. Iya. Satria Al-Ghifari hadir. Sigit Jaya Negara hadir. Syafala Arya Ardansyah hadir. Tita Amalia Trisnawanto. Baik, berarti pertemuan di pagi hari ini semuanya hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang prosedur pengoperasian peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Nah, ini jadi nanti kita akan membahas ini. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan prosedur pengoperasian peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Yang kedua adalah mengoperasikan peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Ini adalah untuk kompetensi dasarnya. Selanjutnya ada tujuan ya. Tujuan dari pembelajaran ini apa yang harus atau yang akan dicapai, seharusnya dicapai oleh kalian. Yang pertama, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menganalisis prosedur pengoperasian peralatan editing dan perangkat pendukung editing dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu merinci prosedur pengoperasian
peralatan editing dan perangkat pendukung editing dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengoperasikan peralatan editing dan perangkat pendukung editing dengan benar. Dan terakhir, diharapkan peserta didik mampu menggunakan peralatan editing dan perangkat pendukung editing dengan baik. Jadi nanti kita akan kenalkan ya, Bapak akan perkenalkan kira-kira perangkat editing yang digunakan itu apa saja ya. Apakah itu perangkat keras atau juga perangkat lunak. Perangkat keras sering disebut dengan apa? Hardware. Perangkat lunak sering disebut dengan software. Tentunya dalam editing ada spek khusus yang digunakan ya untuk editing. Kemudian juga perangkat lunaknya ada juga perangkat lunak yang khusus digunakan untuk editing video atau audio. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama ya. Hardware, perangkat keras editing. Ada yang tahu apa saja yang termasuk hardware? Mouse, apalagi? Keyboard, apalagi? Apa? Monitor, benar. Apalagi? CPU atau Central Processing Unit. Nah, apalagi? Headset, iya benar. Headset termasuk. Kemudian ada apa lagi? Yang paling penting, RAM. Apa RAM? Hard disk, ya benar, hard disk. RAM. Kalau RAM kepanjangannya apa? Random Access Memory. Nah, yang sering kita kenal dengan memori itu adalah perangkat keras atau disebut dengan hardware. Paham ya? Sekarang kita perhatikan video ini. Di episode kali ini kita akan bahas tentang rakit PC, tapi untuk khusus episode kali ini itu bukan cara rakitnya. Kalau misalnya kalian mau rakitnya ada di video ini. Tapi untuk episode kali ini kita akan lebih fokus ke perangkat apa sih yang harus kita pilih untuk merakit PC kita ini, khususnya PC editing. Hai guys, tonton video ini sampai selesai karena bakalan ada giveaway senilai 36 di akhir video. Iklan ada. Pilihin spek-spek untuk PC. Nah, ini spek ya, spek yang digunakan untuk editing. Juga ada VideoResolve. Meskipun dua software ini terlihat mirip ya, editing video banget, tapi kebutuhannya juga agak berbeda. Jadi kalau dari segi pemilihan speknya juga harus ada dibedain sedikit. Nah, dalam rakit PC tentunya ada beberapa komponen yang harus kita pilih nih. Yang pertama adalah CPU, lalu cooler CPU, motherboard, memori. Nah, ini hardware ya, hardware. Storage, PSU, case, dan peripheral lainnya. Nah, kalau kebutuhan video editing itu kadang-kadang nggak cuma berhenti di situ ya. Untuk teman-teman yang perlu pakai DaVinci Resolve, biasanya membutuhkan DaVinci Resolve Micro Panel atau panel-panel yang lebih advance. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga kita tuh harus memperhitungkan port-port yang ada di PC itu sendiri. Kayak misalnya ada atau enggaknya Thunderbolt, lalu berapa banyak port USB-nya, dan lain-lain. So, itu akan menjadi pertimbangan banget meskipun enggak terlalu major. Tapi kalau misalnya ada Thunderbolt-nya, itu akan lebih membantu profesi kita sebagai editor. Oke, selanjutnya adalah mikirin si software-nya itu sendiri. Kita sambil lihat-lihat ya. Jadi, apa sih yang paling dibutuhkan sebuah software? Nah, coba kita lihat misalnya di Adobe Premiere Pro. Kalau Adobe Premiere Pro itu usage-nya paling besar itu ada di CPU, terutama single core performance, dan GPU juga untuk beberapa part. Kayak misalnya harus rendering, render input, out, playback efek yang berat itu membutuhkan GPU. Nah, selanjutnya adalah DaVinci Resolve. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengguna DaVinci Resolve, yang harus diconsider banget dalam memilih partnya adalah GPU. Nah, CPU juga di sini perlu banget karena beberapa part di DaVinci Resolve itu juga butuh AI. Lalu ada juga saat kita lagi nge-tracking dan lain-lain itu penggunaannya sangat-sangat CPU banget. Nah, jadi ingat ya tadi Premiere itu CPU banget, DaVinci Resolve itu GPU banget. Tentu aja kalau misalnya kita mau rakit harus pertimbangin dua itu dulu. Oke, selanjutnya adalah pertimbangan milih CPU-nya sendiri. CPU apa yang harus dipakai? Nah, ini gua kasih gambaran. Kalian keperluannya untuk apa dulu? Kalau misalnya kalian keperluannya untuk editing yang lumayan light, untuk content creation, editing video, cutting dan lain-lain,
Kalian pakai Core i5 juga cukup. Nah, Core i5 di sini gue lagi gambarin Core i5 yang 11 generation ya, yang CPU terbarunya dari Intel. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai untuk produksi yang lebih serius, produksi yang lebih masif, itu bisa menggunakan Core i7. Kalau misalnya kalian pakai untuk production house, nah ini gue sarankan banget untuk pakai yang Core i9. Karena memang secara kebutuhan udah beda banget. Nah, titik tengahnya ada di mana? Titik tengahnya gue saranin sih pakai Core i7. Core i7 tuh kalau mau yang santai juga bisa, yang kenceng juga bisa. Meskipun ekstrimnya itu ya lebih ke Core i9 gitu ya. Nah, gimana dengan GPU-nya? Nah, gue saranin kalau misalnya mau yang paling bawahnya ya pakai 1650 gitu. Tapi kalau misalnya ada budget lebih dikit ya bisa pakai RTX 2070. Nah, itu kalau yang medium to low-nya ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dipakai untuk yang lebih kuat, yang lebih produktif, kalian bisa pakai dari 2070 sampai mungkin 3070. Nah, itu akan bikin proses produksi kita jauh lebih efektif dan juga lebih kencang tentunya. Tapi kalau misalnya keperluannya untuk production house ya bisa nih pakai 3090. Karena siapa tahu mau dipakai untuk keperluan lain kayak 3D dan lain-lain masih bisa. Cuma kita nggak kesana ya, editing, video editing. Nah, 3090 tuh yang keperluannya udah yang berat banget dan juga bisa nge-handle banyak hal. Nah, kalau misalnya kombinasinya gue saranin tadi i5 mau pakai 1650, 2070 juga enak. i7 2070, 3070 itu rasanya juga enak banget untuk editing. Lalu kalau mau yang hardcore banget bisa Core i9 terus dipadu dengan 3070, 3080 atau 3090. Gambaran gue adalah kalau misalnya kalian pakai Core i5 tadi ya mungkin kalian ngeditnya bisa di Full HD lalu HD gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah masuk ke i7 kalian udah bisa tuh nyentuh 4K. Nah, kalau udah pakai Core i9 pakai 3090 atau 3080 itu kalian udah bisa nge-handle 4K 10 bit. Jadi pro editing kalian juga udah enak. Nah, kalau RAM selanjutnya gimana? RAM itu ada minimumnya di aplikasi masing-masing. Jadi pilih aja kayak misalnya Adobe Premiere mau ngedit 4K usahakan udah 16 GB minimal 32 GB. Tapi kalau masih Full HD bisa 16 atau bahkan 8 GB juga masih ke handle kok. Nah, kalau gua saranin kalian storage-nya udah pakai SSD untuk sistemnya karena flow datanya akan jauh lebih kencang ketimbang kalau pakai HDD. Boleh nggak kalau misalnya kita masih pakai HDD? Boleh, tapi secondary storage. Jadi misalnya ada 1 TB SSD lalu ada 3 TB HDD. Nah, itu bisa dipakai untuk nge-full data. Atau misalnya kalian mau main gitu ya, itu masih bisa buat save game dan lain-lain. Nah, tadi kan gue udah sebutin spek dari masing-masing PC yang gue maksud itu. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, spek ini oke nggak? Spek ini oke nggak? Tulis aja di kolom komentar. Nanti gue usahakan gue akan membalas komentar kalian yang ngasih tahu spek PC kalian. Nah, jadi itu berkaitan dengan hardware atau perangkat keras komputer tentunya yang digunakan untuk editing. Ada apa saja tuh tadi? Kira-kira yang kalian pahami dari video tersebut apa? CPU yang digunakan untuk editing minimal apa? Core i5. Kemudian pertengahan Core i7. Kemudian Core i9. Kemudian untuk RAM, random access memorinya minimal berapa? RAM bukan hard disk ya, bukan penyimpanan. RAM itu random access memory atau memorinya adalah minimal 8, kemudian 16, 32, bisa lebih dari itu? 128. Kemudian untuk VGA-nya apa tadi yang digunakan? GTX atau RTX ya, RTX 3070, 60, 90 ya. Nah, itu diantara VGA yang digunakan untuk editing. Ada yang punya komputer spek seperti itu? Kalau punya luar biasa. Kita doakan saja semoga ada yang punya. Baik, nah ini ya. CPU Core i berapa nih? Core i5, Core i7, Core i9 ya. Kemudian GPU itu apa? Bukan gosok, pijat urut ya. GPU itu berkaitan dengan apa nih? Graphic Processing Unit ya, atau grafiknya. AMD Radeon seri RTX 500, Nvidia GeForce RTX 1650, RTX 2070, kemudian RTX 3070 dan seterusnya. Ini masih banyak lagi ya. Kemudian untuk RAM-nya minimal 8 GB sudah cukup ya, bisa untuk editing standar minimal bisa.
ya. Tapi kalau ingin agak sedikit ngebut 16 ya. 16 atau 128 GB. Wah, sangat kencang sekali ya, luar biasa. Kemudian untuk penyimpanan, HDD ini adalah penyimpanan. Bisa dua pilihan ya. Ada HDD, ada SSD, hard disk atau SSD. Kalau hard disk itu sudah biasa ya, karena sekarang sudah upgrade ke SSD. Itu proses penyimpanan datanya lebih cepat menang di SSD ya. Kalau masih ingat mungkin ya, kalau dulu itu penyimpanan itu masih di yang namanya CD ya, atau disket. Pernah ingat ya? Disket. Kalau dulu ada yang namanya kaset yang diputar-putar itu ya. Penyimpanan rekaman itu kalau sekarang sudah mulai di HP, kemudian ada flash disk, kalau di komputernya ada hard disk. Sekarang ada muncul lagi SSD. Entah ke depannya apalagi ya perkembangan selanjutnya. Nah, sekarang atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada. Sekarang kita lanjut kepada software ya. Saya lewat tadi videonya. Software editing audio. Nah, ini ada beberapa software editing audio yang sering digunakan. Mungkin kalian juga sudah pernah mengenal ya atau mendengar. Ada Adobe Audition, pernah dengar? Nah, sering digunakan ya di praktek. Kemudian ada Cool Edit Pro. Tahu? Pernah dengar? Sekarang dengar ya ini. Cool Edit Pro. Boleh nanti bisa dipraktekkan, bisa digunakan. Ada FL Studio. Pernah dengar? Nah, ini FL Studio ini untuk editing musik bisa bagus ya, keyboard dan lain sebagainya bisa di FL Studio. Boleh nanti dicari softwarenya. Audacity ini biasa ya, hampir sama seperti Adobe Audition. AVS Audio Editor juga hampir sama dengan ini. Kemudian ada WAV Editor. Ini adalah beberapa software atau perangkat lunak yang digunakan untuk editing audio. Kalau di HP ada apa untuk editing audio? Menggunakan apa? Apa? Menggunakan apa? Cool Edit ada ya di HP, ada tidak? Cool Edit? Tidak ada. Nah, nanti cari lagi berarti ya. Nah, ini beberapa software video terbaik yang sering digunakan untuk editing video. Adobe Premiere Pro, ini paling familiar ya, sering digunakan. Adobe After Effects, tahu juga ya? Pernah buka? Pernah, bagus. Sony Vegas Pro, tahu? Tahu saja ya. Nanti cari. Filmora ini juga ya. Nah, Filmora sering juga digunakan. Camtasia Studio pernah? Pernah buka tidak? Belum pernah. Nah, Camtasia Studio ini untuk editingnya lebih ke bisa membuat video tutorial kayak gitu. Jadi bisa screen capture layar ya. Di layarnya itu bisa direkord atau direkam ya. Ini lebih ke editing seperti itu. Kalau kalian suka bikin tutorial, ini editnya di Camtasia Studio nih. Lebih simple, enak ya. Ulin, Corel Video Studio, Final Cut Pro, AVS Video Editor, Cyberlink Power Director, ada Blender. Tahu Blender ya? Tahu. Untuk apa? Animasi. Untuk bikin animasi. Nah, itu adalah beberapa software editing yang sering digunakan. Kalau di handphone apa? KineMaster. Apalagi? Capcut. Apalagi? VN ya, VN dan lain sebagainya banyak. Tapi yang lebih sering digunakan adalah KineMaster. Mungkin ini sudah pada bisa ya. Sudah pada lihai menggunakan editing di CapCut juga KineMaster. Karena kalau di CapCut itu lebih simple ya, simple, cuma masukkan foto, masukkan video, tambah teks, udah jadi, langsung update status jadi. Luar biasa. Barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang Bapak akan bagi kelompok untuk mengerjakan tugas LKPD. Ini adalah beberapa kelompoknya ya. Kelompoknya nih. Silakan nanti langsung masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1, Aan Kamalia, Aidah Nur Afifah, Aji Cahyono, Dede Hidayat, dan Lauren Nugraha. Ini kelompok 1 ya. Kemudian ada kelompok 2, Vanessa Aulia, Komal Hasari, kemudian Muhammad
Ayi Katumbiri, Muhammad Nazar Nur Ilham Saputra. Silahkan, boleh mencari temannya. Kelompok 3, Meisah, Randy Sukmawijaya, Reja Rapsanjani, Reja Saiful Fatah, Rizkia Yoga Pratama. Itu kelompok 3. Kelompok 4, Satria Al-Ghifari, Sigit Jayanegara, Syafala Arya Ardansyah, Tita Amalia, dan Trisna Wanto. Silahkan gabung ke kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak bagi menjadi 4 kelompok saja. Untuk materinya atau LKPD yang harus kalian kerjakan, Bapak akan bagikan. Silahkan bagikan saja ke kelompoknya. Ada 4. Silahkan bagi ke 4 kelompok dan silahkan kerjakan tugasnya kelompok. Kemudian di belakangnya juga ada LKPD untuk siswa ya, untuk mandiri, boleh dikerjakan nanti. Silakan gabung ke kelompoknya sudah? Nah, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan tugasnya. Silakan, dan nanti ada perwakilan ya, ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusinya nanti dipresentasikan. Silahkan.
Sudah semuanya ya? Baik, kalau sudah, silakan untuk perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan. Ini kelompok 1 ya, perwakilan. Oh, silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di pagi yang cerah ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mengenal peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Peralatan editing atau disebut dengan hardware, salah satunya yaitu 1. Central Processing Unit atau yang disingkat dengan CPU. Yang kedua, Graphic Processing Unit atau GPU. Yang ketiga, CPU cooler. Yang keempat, motherboard. Fungsi dari motherboard yaitu mentransfer data ke semua komponen komputer, menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video card melalui komponen, menyebarkan data untuk bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian, menghubungkan berbagai komponen interface komputer langsung atau tidak langsung, mengirimkan trafik data untuk semua bagian komputer sesuai kebutuhan per bagian, menjadi pusat komunikasi ke seluruh komponen secara langsung maupun tidak. Yang kelima yaitu random access memory atau disebut dengan RAM. Yang keenam yaitu hard disk, HDD atau SSD. Yang ketujuh power supply, yaitu disebut juga dengan PSU. Yang kedelapan yaitu casing PC. Jenis-jenis casing komputer yaitu 1. Casing desktop, yang kedua casing tower, yang ketiga casing mini ITX, yang keempat casing gaming, yang kesembilan yaitu peripherals. Secara umum pembagian dari ini yaitu 1. Perangkat masukan atau input device, yang kedua perangkat keluar atau output device, yang ketiga yaitu perangkat masukan dan keluar in-out device. Fungsi dari ini yaitu membantu kinerja perangkat utama, yang kedua pelengkap perangkat, yang ketiga pengoptimalan kinerja perangkat utama, yang keempat yaitu upgrade atau meningkatkan fungsi dari perangkat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasinya. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada? Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok 2. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perangkat lunak editing atau software. Yang pertama, perangkat lunak editing audio, yaitu ada Adobe Audition, ada Cool Edit Pro, ada Audacity, ada AVS Audio Editor, dan FL Studio. Dan yang kedua, jenis-jenis perangkat lunak editing video. Yang pertama, Adobe Premiere, kedua Adobe After Effects, ketiga Wondershare Filmora, keempat Cyberlink Power Director, kelima Camtasia Studio 8,
ke-7 AVS Video Editor, ke-8 Sony Vegas Pro, ke-9 Movie Maker, dan yang ke-10 KineMaster. Selanjutnya di sini kita akan mengenal perangkat lunak editing audio dan video. Yang pertama ada Adobe Audition. Adobe Audition merupakan multitrack digital audio recording sebagai editor dan mixer dengan fasilitas pengolahan audio dan suara. Kelebihan dan kekurangan dari Adobe Audition. Yang pertama kelebihannya, 1. Interface tampilan layar pengguna yang ramah dan lebih intuitif untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna. Yang kedua, performa cukup profesional untuk merekam lebih banyak sumber audio secara bersamaan. Yang ketiga, kemampuan restorasi audio bisa memperbaiki track audio yang kurang jelas. Untuk selanjutnya, kekurangan dari Adobe Audition. Yang pertama, dari semua kelebihan yang ada, Adobe Audition juga dirasa memiliki kekurangan yang tidak bisa dipungkiri, terutama bagi pengguna awam Adobe Audition. Yang kedua, tombol kontrol sulit dioperasikan oleh pemula. Yang ketiga, software berlangganan bagi para penghemat budget kurang pas jika memilih pengoperasian perangkat lunak ini. Yang selanjutnya, fungsi editor audio dan Adobe Audition. Pada umumnya, Adobe Audition memiliki dua fungsi editor audio yang bisa dikenali, yaitu waveform dan multitrack editor. Selanjutnya, fitur utama Adobe Audition. Yang pertama ada Free Sound Effect. Yang kedua ada Audio Mixing and Mastering. Yang ketiga Record Podcast. Dan yang keempat Noise Reduction. Itulah mungkin presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan presentasinya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain atau menanggapi? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan. Atau kelompok 4 dulu boleh? Kelompok 4 dulu saja ya. Boleh, silakan. Silakan. Kelompok 4 atau kelompok 3 boleh. Silakan. Kelompok berapa ini? 4 ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ringkasan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2, yaitu peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Pertama, peralatan editing, ada PC atau laptop dan software editing, yaitu ada CPU Central Processing Unit, Core i5, Core i7 dan Core i9. Ada VGA Graphic Processing Unit yang terdiri dari AMD Radeon seri RX 500, Nvidia GeForce RTX 1650, RTX 2070 dan RTX 3070. Kemudian ada RAM yaitu 8GB, 16GB dan 32GB. Selanjutnya ada HDD atau SSD yang berkapasitas minimal 1 TB atau 2 TB. Yang kedua ada komponen pendukung editing, ada motherboard, power supply, UPS, case, monitor, keyboard, mouse, dan kabelan atau wifi. Yang ketiga ada handphone, yaitu ada Asus ROG Phone 6 Pro, Oppo Find X Pro 5G, Samsung Galaxy A73, Xiaomi 12 Pro, Vivo X80 Pro. Selanjutnya ada perangkat lunak editing. Yang pertama perangkat lunak editing audio, ada Adobe Audition, Cool Edit Pro, Audacity, AVS Audio Editor,
FL Studio. Yang kedua ada jenis-jenis perangkat lunak editing video. Ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, Wondershare, Filmora, Cyberlink Power Director, Camtasia Studio, ULED, AVS Video Editor, Sony Vegas Pro, Movie Maker, KineMaster. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya yang sudah menyampaikan presentasinya. Dan untuk sekarang barangkali ada yang mau ditanyakan sampai di sini, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan lihat di bagian belakang di kelompok itu ada LKPD ya. LKPD tugas mandiri ya. Untuk tugas mandirinya silakan nanti dikerjakan ya, silakan nanti dikerjakan dan pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan untuk tugas LKPD mandirinya. Paham ya? Dan untuk sekarang kita akan ke refleksi ya. Dari pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, barangkali ada kesan-pesan yang ini sampaikan. Silakan. Oh, silakan. Kesannya apa? Pesannya apa? Jadi setelah kita belajar hari ini, Ya. kita tuh bisa tahu apa saja sih hardware pendukung untuk editing atau software, terus aplikasi atau software-software apa aja yang bisa digunakan untuk editing audio maupun video. Itu? Sekian. Terima kasih, tepuk tangan. Ada yang lain? Saya ingin perwakilan untuk cowok nih. Alif. Siapa? Silakan. Mungkin kesan-kesan dari saya sama seperti Dita ya. Saya bisa lebih mengenal lagi mengenai software-software dan hardware untuk editing. Kebetulan Ya. juga saya ingin mempunyai gitu komputer yang seperti itu untuk Bagus. editing, gitu, untuk belajar editing. Mungkin sekian. Amin ya, kita doakan siapapun yang menginginkan, karena siapapun pasti memiliki keinginan untuk memiliki komputer spek dewa sudah atau spek gaming. Paling tidak kalau editing itu tidak ada nge-lag. Ini kalau kita praktekkan di lab itu ada nge-lag, ada susah dibuka dan lain sebagainya. Itu beberapa masalah-masalah yang sering ditemukan ketika kita praktek ya, ketika praktek untuk editing video ataupun audio. Ada yang mau ditanyakan? Terakhir nih, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin pembelajaran kali ini kita simpulkan saja bahwa untuk editing itu memerlukan yang namanya hardware dan juga software. Di antara hardware yang digunakan untuk editing itu yang perlu adalah apa saja? Ada CPU ya, apalagi? GPU ya, grafik, kemudian ada apa lagi? Monitor, keyboard, mouse, RAM, apalagi SD atau hard disk. Itu diantara peralatan-peralatan yang penting digunakan selain dari alat bantu yang lainnya ya, ada kamera dan lain sebagainya. Kemudian untuk software editing yang digunakan apa saja? Yang pertama Audition, apalagi Full Edit, Sony Vegas, apalagi Premiere Pro, Filmora, CapCut, VN dan lain sebagainya. Untuk audio apa? Audition, FL Studio, Cool Edit Pro, AVS Audio Editor dan lain sebagainya. Itu adalah diantara kesimpulan dari pembelajaran pagi menjelang siang ini. Mungkin pembelajaran pada pagi ini cukup sekian saja. Untuk menutup pembelajaran silakan dipimpin untuk berdoa kembali. Silakan. Silakan dipimpin untuk berdoa.
Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk pembelajaran pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga kalian semua menjadi anak didik atau siswa-siswi yang sehat, selalu semangat, ceria, dan tentunya sukses dunia dan sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat, silakan.